Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak melihat ya rupa kalian, tidak melihat ya kebagusan kalian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah melihat hatinya akan dilihat dan perbuatannya akan dilihat. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di sini jelas sekali peran hati dan peran perbuatan. Dalam suatu cerita singkat kata, ada seseorang yang ingin belajar kepada seorang sufi yang terkenal. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ingin berguru, ingin belajar, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat bertemu, ketepatan sang imam membaca Al-Qur'anul Karim. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mungkin ya menurut sang calon murid tadi, lah bacaannya kok begini saudaraku ya, yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya punya, kalau begini ngapain saya mau berguru, bacaannya aja kurang. Ini menurut penilaiannya. Bapak-bapak Allah Subhanahu, akhirnya sang pemuda calon santri tadi mengurungkan diri. Kalau begitu saya nggak jadi berguru lah, bacaannya begitu. Bapak-bapak Allah semua, apa yang terjadi saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika akan mengurungkan niatnya dan akan balik, tidak jadi apa yang terjadi? Di sana ada binatang buas, seekor harimau yang garang yang akan menerkam dia. Merasa takut saudara Allah Subhanahu wa taala, tidak berani untuk meneruskan. Saudara Allah Subhanahu wa taala rasa takut, dan di belakangnya juga muncul langsung binatang buas juga, ekor ular. Disinilah dia menjerit sekerasnya, minta pertolongan, tolong. Bapak-bapak Allah Subhanahu, apa yang terjadi? Maka sang sufi, sang imam tadi keluar karena mendengar teriakan yang sangat keras tersebut. Bapak-bapak Allah semua, apa yang terjadi seorang Allah Subhanahu wa taala? Ternyata sang imam tersebut bisa menjinakkan dan bisa seakan-akan berbicara dengannya. Wahai harimau, pergilah kamu, jangan mengganggu. Apa yang terjadi? Pergilah. Sama dengan binatang yang satunya, pergilah kamu, sudahlah, pergilah dua-duanya. Disinilah kejadian yang sangat aneh. Saudara semoga Allah Subhanahu wa taala, sang calon santri tadi mengurungkan diri dan menanyakan, wahai sang tuan, kenapa engkau bisa menyuruh menyingkirkan binatang yang sangat buas di hadapan engkau? Bapak-bapak Allah Subhanahu, di sini ada suatu pelajaran. Kalau manusia itu baik sangka, kalau manusia itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua binatang, makhluk semuanya akan mempunyai kasih sayang. Tapi bila mana seorang manusia itu kesombongannya, buruk sangkanya, disitulah rasa takutnya, kesombongannya. Bapak-bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya menjaga hati itu adalah sangat penting. Jangan sampai kita hanya melihat lahirnya saja, kita belum tahu sebenarnya apakah kita sedang diuji, apa kita sedang ingin tahu hanya melihat diri.
Oleh karena itu sekali lagi Allah yang maha tahu. Jangan sampai kita hanya melihat yang lain saja sehingga kita punya kesimpulan wah dia tidak belum tentu. Bukankah Allah lalu Allah Subhanahu wa taala sabda baginda Rasul, Allah melihat hati seseorang, hati yang bersih, hati yang baik, hati yang jujur, hati yang yakin kepadanya. Makanya kita kalau berbuat sesuatu harus betul-betul hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan dilihat Allah lagi juga adalah tentang perbuatannya, akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita, jangan sampai kita gampang bersangka kepada orang lain karena lahirnya saja, karena secara fisiknya ada, tapi kita belum tahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi hidayah bagi orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, hati kita bisa menjaga, hati kita selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik kita bersangka kepada diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan anggota tubuh kita untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah, amal soleh yang baik-baik saja. Amin amin ya robbal